kekuasaan bukan satu kehormatan buat saya, tapi beban buat saya. Ini maaf saja. Tanggung jawab. Ya, satu tanggung jawab. Kalau saya bekerja baik, rakyat cuma bilang terima kasih. Tapi kalau saya bekerja jelek, rakyat pasti menghujat semua prestasi saya habis. Habis tuh. Pertemanan itu buat saya yang pertama. Kesetiaan itu yang utama, Pak. Itu buat saya. Kesetiaan itu utama. Dan Bapak punya berapa teman-teman yang Bapak setia sekali? Saya setia, Pak, sama teman saya. Yang penting mereka tidak mengkhianati saya dan mereka ajarin saya baik. Kalau mereka ajarin saya nakal, saya nolak, Pak, nggak mau. Ya, tamu saya beruntung banget untuk dua kalinya beliau mau saya undang. Yang kedua ini agak alot lama banget karena agak ngilang-ngilang dikit. Babe Yusuf Hamka udah kembali datang. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baju tuh mahal tuh kayaknya. Ya, alhamdulillah mahal. Beli borong saya beli ada 10 biji kali. Di Jerman dulu ya? Hamburg. Di Hamburg. Wah, belagu banget. Mahal. Terus? Iya, saya beli terus tangan panjang waktu itu. Tapi begitu saya pakai di Jakarta nggak cocok. Saya potonglah 10.000 perak. Ongkos potongnya 10.000. Harganya berapa? $1.000. Ya, kira-kira. Ini mah tergantung-gantungannya. Tergantung You never ya? believe harganya. Saya nggak bohong. Saya lewat di satu toko dengan nyonya saya di Hamburg itu sore-sore. Saya lagi cari makan, cari hamburger. Bukan hamburger yang 400.000 ya, hamburger yang jindir. Gue beli hamburger yang paling cuma 20.000, 30.000. Gue lihat ada toko sale gitu. Sale? Oh, sale. Bajunya bagus nih, coba kita cek. Gue pegang, cotton, tangan panjang. Tapi saya kan nggak suka pakai tangan panjang. Ya kan? Udah, sekali-sekali robah. Itu waktu lebaran kemarin. Coba dah. Kita robah pakai style tangan panjang. Sudah sempat saya pakai beberapa hari, berapa kali semua. Tapi saya pikir, aduh nggak cocok, gerah saya. Akhirnya saya bilang, mah potong aja di mana? Di Jiung tuh. Saya bilang potong Jiung 10.000. Di Jiung, di pinggir jalan. Benyamin ya? Iya. Ini kan baju mahal, kata teman-teman. Kok di Jiung? Ya dia nggak tahu, nyonya saya senyum-senyum kan. Mahal, iya. Saya bilang, coba tebak. Semua ada yang bilang 500.000, 1 juta, ada yang 2 juta. Konglomerat ya kayaknya. Tahu nggak berapa? Kalau nggak murah, nggak sale, saya nggak beli. 10 euro, 160.000 rupiah, bos. Tangan panjang, cotton, bos. 160.000? 100% cotton, iya. 160.000. Tapi kan gantungannya, bos. Salah, Bapak tuh dengan anak-anak sekarang. Bajunya 1 juta, 2 juta. Tapi gantungannya kan beda, Pak. Kantongnya juga beda, Pak. Iya kan, buat apa kulit luarnya, Pak? Yang penting kulit dalamnya isi. Jam tuh kayaknya Richard Mille sih. Woi. Masih tetap yang sama, bos. Ini dulu syuting kemarin begini juga nih. Emang ada berapa jam sih? Saya ada, Rolex ada, dikasih dia ulang tahun sama nyonya. Terus ada satu jam Patek Philippe dikasih sama adik saya nggak pernah pakai. Makin aja. Kenapa, Be? Takut dirampok? Nggak takut dirampok. Nggak ada yang berani merampok Babe lah. Muternya sama. Kedua, kalau saya pakai jam mahal, saya nggak leluasa bergerak. Kalau ini, mau kejedot apa, mau masuk ke kampung mana, ayu-ayu aja gitu. Kalau jam mahal kan gitu. Ini berapa harga? Ini 2,5 juta lah. 2,5 juta. Oke. Otomatis. Otomatis ya. Oh. Otomatis, nggak pakai baterai ya? Nggak pakai baterai. Seiko, ya. Sepatu berapa juta? Nah, ini sepatu ini lumayan nih. Kira-kira 500 juta kali ya. Tapi dibuang 3 nolnya. 500 ribu, ini brand lokal. Saya nih lihat. Pakalolo. Wah, ini Pakalolo. Gue pernah mau dikirim juga nih Pakalolo. Iya. Kerja sama mama gue. Lumayan, kulitnya bagus. Ini pun kayak kulit buaya. Dikasih orang nih ya? Oh, kasih orang. Kebenaran yang punya pabrik teman saya. Dia bilang, udah sepatu lu jangan pakai sepatu luar negeri. Katanya harus cinta produk dalam negeri. Iya dah, saya bilang kalau cinta produk paling mahal. Waduh, ini kita promo. Kita lihat tuh. Benar kan, mereknya kan kalau Slip-on ya Pak ya. Sama kayak gue lah. Kita gini-gini kan nggak usah yang pakai tali-tali lah. Iya, ini enak Pak. Jadi yang masukin, saya nggak suka pakai sepatu tali Pak. Terlalu ribet. Kedua nanti saya terlalu gagah Pak. Humble banget tapi ada sombongnya. Oke, Be, menurut Babe nih, gue pengen tahu aja arti bahagia itu apa ya, Be? Wah, ini agak serius nih. Bahagia tuh ada 3 kasta menurut saya. Pertama kali kita waktu muda pasti kita bahagia, kepengen banyak duit. Oke, ya. To be rich. To be rich. Yes.
Setelah biasanya kita udah kaya, kita kepengen to be respect, punya kuasa, bisa ngatur, ya kan? Itu politik dong ya? Iya. Kekuasaan. Politikus, masuk politik bisa Ya, lo dapat. habis itu kekuasaan. Jadi ini, jadi ini. Jadi kalau Rizal Ramli bilang peng-peng, pengusaha dan penguasa, ya kan? Jadi orang tuh kan hidup pertama tuh dari kecil pengen dapat gaji gede, dapat harta banyak, ya kan. Setelah itu kalau bisa dapat kuasa, ya dapat kuasa, dapat kekuasaan, itu harus bisa dicari, ya kekayaan bisa dicari, ya kekuasaan bisa dicari. Lo masuk politik, lo hoki dapat, ya kan. Tuh, jadi kalau menurut saya kekayaan itu kasta nomor paling rendah. Ternyata setelah saya jalanin itu. Yang kedua, kekuasaan itu kasta yang mendingan dikit lah. Dia belum kasta yang tertinggi. Nah, kasta yang tertinggi ini kita nggak bakal bisa cari. Kita nggak bisa Uber pun nggak dikasih, kecuali given, diberikan. Apa itu? To be loved. Dicintai. Tuhan mencintai kita, umat pasti mencintai kita. Itu kalau parameternya, kalau umat sudah mencintai, Tuhan pun pasti mencintai. Kalau umat tidak mencintai, Tuhan belum tentu mencintai. Jadi bahagia itu ada 3 ya? Ada 3. Tergantung umur juga kali ya? Ya, tergantung umur, tergantung perbuatan baik kita. Perbuatan baik kita. Yang satu, menjadi kaya, to be rich. Nomor 2, itu impian semua anak-anak muda. Ya. 2, to be respected. To be respect, punya kuasa apa semua. Ya. Dihormati. Ya. Kadang-kadang ditakutin juga. Nomor 3, to be loved. Ya. Ini yang paling tinggi, Pak. Ya, buat saya. Ya. Itu pasti. Ya. Kalau kita udah Uber ini, kita udah punya kekayaan. Kalau ada yang nggak mau kaya, tetap dia Uber nggak mau kuasa, dia akan Uber kekayaan terus. Tapi kadang-kala orang udah kaya, banyaklah pengusaha kita. Ya kita lihat banyak setelah jadi pengusaha pengen jadi penguasa. Setelah jadi penguasa korupsi masuk penjara. Ya kan. Tapi kalau kita nggak nguber ini, kita Uber kekayaan yang wajar-wajar aja lah, nggak usah serakah juga. Kita bisa to be respect dengan cara yang lain. Kalau sudah to be love, Pak, ini semua akan jadi satu. Semua dapat nih, Pak. To be respect-nya dapat, to be rich-nya pasti. Kalau kita sebagai penguasa menolong banyak orang, betul ya? Baru dapat to be love. Baru dapat to be love. Tapi kalau penguasa zolimin orang, coba deh kita lihat ya. Banyak banget. Banyak kejadian-kejadian, track record orang 10 tahun bagus, 15 tahun bagus, tapi kadang-kala hancur dalam 1 hari, 2 hari. Karena apa? When kita to be respect, kita lupa diri. When kita to be rich, kita lupa diri. Biasanya tergelincir. Makanya, berarti God not love us. Makanya dibiarkan gelincir. If God love you, God will take you. Protect and kasih you. Ya, wajar-wajar aja. Respect-nya ada. Ya kan, rich-nya ada. Nggak usah kaya banget. Kuasa banget. Semuanya ada, yang penting lengkap gitu. Nah, ternyata Tuhan coba dengan kekayaan, kekuasaan, kita amanah. Tuhan akan kasih yang tertinggi, to be loved. Dan Pak Yusuf Hamka udah dapat 3-3-nya? Kaya udah. Gini, saya nggak berani bilang nanti saya tak kabur. Cuman saya berasa begini. Bang Helmi tahulah saya jalan nggak pernah ada pengawal. Saya nggak punya ajudan. Sabtu Minggu saya nyupir sendiri. Ini bukan dibuat-buat dan semua bisa diintip lah ibaratnya. Saya sering ngantri di tempat makan di kaki 5. Satu hari bulan puasa kemarin, saya ngantri di Rawabelong. Saya mau makan nasi uduk. Di Rawabelong tuh ada di pinggir kaki 5 nasi uduk. Pasar-pasar Kembang itu? Sebelum Pasar Kembang. Jadi pas mau tikung ke Rawabelong itu ada putaran di situ di Palmerah. Terkenal tuh, Be? Terkenal. Mang Udin ada Mang Sahal di situ. Jadi rupanya orang munggahan. Ada 20 orang ngantri. Saya turun dari mobil. Saya sama supir saya bilang, parkir. Kita makan di sini, saya bilang. Ya. Kaki 5 nih? Kaki 5. Jadi warung tenda. Saya ngantri. Begitu ngelihat saya, itu orang-orang, Pak Yusuf, jangan ngantri di belakang. Nggak apa-apa, saya datang belakangan, saya ngantri. Enggak. Enggak bilang depan. Enggak. Saya bilang, kalau Pak Yusuf nggak mau duduk, kita juga nggak makan. Bangku kita buat Pak Yusuf, katanya. Mereka tuh ngomong, Pak? Mereka ngomong. Saya bilang, enggak, Pak Yusuf. Dan Bapak nggak kenal mereka? Saya nggak kenal. Saya nggak kenal. Once kita udah duduk makan, dan setelah kelar makan, memang kebiasaan saya, Pak, dari
dulu saya selalu kalau pas ada rezeki saya makan di mana saja. Kalau ketemu orang-orang yang saya kenal atau nggak kenal, kalau mereka bertegur sapa sama saya selalu minta maaf sama mereka. Maaf ya, bilnya saya udah bayar semua ini. Dia bilang, jangan Pak Yusuf, kita nggak minta begituan, kita minta salaman sama Pak Yusuf, supaya kenal Pak Yusuf, udah berkah, katanya dia bilang gitu. Luar biasa. Terus dia bilang, enggak, udah pokoknya. Akhirnya kenal, Pak Yusuf, saya mau kirimin duplikat pedang Rasulullah, katanya. Kemana saya? Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di Depok, katanya. Oh iya, kirim ke Masjid Desari. Dia kasih 4 biji pedang Rasulullah. Saya tanya, alamatnya di mana? Saya mau ngirimin duit, minta nomor rekening. Nggak Mahal mau. lah ya. Nggak mau dia. Gitu ya Pak? Iya. Saya dikasih. Bapak kenal dia? Saya nggak kenal. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi saya ada teleponnya. Dia nggak mau dikasih nomor rekening. Luar biasa. Itu kalau bukan to be love apa? Duplikat pedang Rasulullah. To be respected juga dong. Dua dong. Makanya kalau udah dapet to be love, ya, pasti yang to be respect kita dapat. Tapi kalau kita dapat to be respect, belum tentu kita dapat to be love. Once you get to be love, pasti to be respect. To be rich, ya nggak rich konglomerat gitu. Adalah makan bisa, nggak nipu orang. Yang pasti kan kalau kita udah to be love, kita nggak nipu orang. Ya. Kalau kita miskin nggak mungkin kan kita nggak nipu. Kalau miskin kita mungkin bisa aja kan. Kita nggak nggak to be love. Ya. Kita karena ada, terus ada kita terus sering berbagi, makanya dapat to be love. Kalau kita ada terus kita sombong, ngezolimin orang, apalagi suruh orang berlutut pakai gonggong-gonggong, repot itu. Bapak nonton juga? Nonton juga. Itu, aduh, gua ngelihatnya gila ya ada orang begitu ya, Be. Gini Pak, mudah-mudahan kan teman-teman sahabat-sahabat terutama masyarakat Indonesia sudah lebih dewasa. Dan saya cuma bersyukurnya gini Pak, untung sesama Tionghoa. Kalau yang satu bukan Tionghoa yang disuruh guguk, apa jadinya? Ini image buat para teman-teman Tionghoa yang jadi tidak baik Pak. Ya, nggak ada teman-teman Tionghoa diajari oleh orang tuanya begitu. Semua diajarin suruh beradab baik, berperilaku baik. Nah ini kadangkala lebay. Baru kenal aparat penegak hukum, terus baru kenal preman-preman, dia tongkrongin. Urusan anak kecil 17 tahun, 1 orang, bawa orang puluhan orang. Sampai, maaf Pak, Bapak lihat kan, Brimob jagain sekolahannya. Seharusnya aparat penegak hukum, Brimob, ngapain jagain sekolahan pakai puluhan orang? Tangkep aja orang yang bersangkutan, selesai kan? Ya kan, kalau nggak dikasih efek jera, yang saya khawatir akan menjadi satu image yang tidak baik buat teman-teman Tionghoa yang ternyata hidupnya nggak begitu. Kita lihat di sini, kita lihat ada 2 Tionghoa, satu Tionghoa yang sedemikian humble, yang ibunya bilang sudah ikutin aja, udah yang penting kita nggak mau berperkara, ya, ikutin sampai mau disuruh gonggong-gonggong. Tapi ini kan masalahnya. Padahal dia tahu sebagai warga negara Indonesia, dia diajarin Pancasila, kemanusiaan yang beradab, ketuhanan yang Maha Esa. Aduh, tapi nggak ada yang ini semua di dalam diri mereka. Dan yang lucu, dikala mau perdamaian, yang bersangkutan didampingin katanya oleh aparat penegak hukum. Ada fotonya. Jadi ditekan sekolahnya untuk itu. Kan aneh, jangan dong. Saya bukan nggak menghormati aparat penegak hukum. Please, aparat penegak hukum, ini dampaknya kalau kalian berpihak kepada orang-orang Tionghoa yang mannernya, adabnya tidak baik, ini buat kami bukan bahagia. Ini bahaya buat kami. Rakyat akan mengeneralisir. Kami capek-capek, kayak saya berjalan Pak, berdakwah dengan baik. Ya kan, dakwah bilhal, kita bekerja dengan baik semua, kita merangkul umat semua, tidak ada perbedaan. Tahu-tahu ada sempalan yang begini, kita harus cebokin lagi. Dulu ada yang ngomong kasar, kita cebokin lagi. Nah yang begini-gini, nah untungnya kejadiannya sesama Tionghoa. Bapak coba bayangin, kalau itu terjadi misalnya terhadap suku lain, wah akan rame Pak. Dan kesian Tionghoa yang nggak tahu apa-apa. Kita pernah ngalamin ya Pak? Pernah kita ngalamin berkali-kali. Bahkan urusan Bapak lihat yang speaker yang di Sumatera Utara, gara-gara speaker masjid disuruh ini, kelenteng yang nggak tahu apa-apa yang jadi sasaran. Nah ini yang kita harus jaga. Please aparat jaga kemarahan umat, kemarahan rakyat ini bisa akan meledak kalau kalian memihak. Ini jangan memihak, tegakkan hukum, jangan sampai timbul masalah SARA lagi lah gitu. Walaupun ini mungkin selalu katakan ini oknum ya Pak ya? Iya. Bukan jenderal. Tapi oknum itu harus
nalarnya juga jalan lah. Ya kan, sekolah sedang mau mendamaikan, ada aparat penegak hukum, terus supaya damainya beres gitu. Terus dibikinin video. Tapi ternyata netizen kita kan nggak bodoh. Sekarang semua orang menuntut. Saya lihat banyak teman-teman Tionghoa yang menuntut. Nah, alhamdulillah saya happy. Dan menurut saya harus ditindak secara hukum walaupun sudah berdamai. Karena kita nggak, Pak, siapapun, Bapak bayangin nggak? Kalau sesama orang Tionghoa aja begitu, bagaimana nasib pembantunya ini dalam rumah? Can you imagine? Sama orang itu aja dia begitu, apalagi sama orang yang. Dan ini bukan kejadian pertama ya, Pak, yang marah-marah di jalan, yang ngeluarin pistol. Itu lagi, Pak. Kita ngeri itu masyarakat marah ya, Pak. Pak, ini maaf ya. Anak saya tuh sampai kalau lihat orang-orang dikawal tuh ya, kalau dia menteri, dia pejabat ya, wajar. Begitu keluar, ya maaf. Teman-teman yang darahnya setetes pun belum ada buat republik ini. Iya kan, tahu-tahu teman-teman Tionghoa yang dikawal. Kalau jalan mau duluan. Iya. Tuh saya bilang pakai nguing-nguing ya. Nguing-nguing bikin pusing. Anak-anak saya tuh suka marah. Untungnya siapa sih, Fitri? Si Farid, Fitri, semua tuh marah. Saya bilang, Papa nggak boleh jadi pejabat katanya. Kenapa? Pusing katanya. Hampir tuh. Untung kagak jadi kamu gitu. Untung kagak jadi. Tapi menarik memang waktu itu. Apa yang buat Bapak mundur? Bapak mundur kan ya? Mundur. Jadi gini, walaupun saya mundur, saya appreciate terhadap Golkar. Buat saya dulu Pak Ahok dicalonkan cuman hanya sebagai wakil gubernur dari partai besar. Golkar telah meletakkan satu tatanan baru. Dia menang 20% kursinya naik dari 85 jadi 102, 17. Dan dia berani mencalonkan seorang Tionghoa as a gubernur or wagub. Ya kan? Dan dipasangin sama bosnya Bapak. Ya kan? Dan ternyata bosnya Bapak lebih memilih Jawa Tengah. Ya kan? Nah, saya jadi cagupnya. Itu dulu serius Bapak mau? Saya nggak mau. Cuman saya diminta sama Pak Erlangga. Please help Golkar katanya. Saya bilang, kenapa Pak? Udah lu nggak usah tahu. Help Golkar. Oke, saya bilang. Bapak patuh? Hah? Bapak patuh? Saya patuh karena dia bilang Golkar dalam keadaan tidak baik-baik saja waktu itu. Juli, saya bilang, waktu 11 Juli saya di-announce, itu pun saya kaget, dan saya sampai mimisan 10 hari itu. Masa Pak? Iya, mimisan. Kenapa? Stres Bapak? Saya stres dan I don't expect. Dan saya nggak pernah mimpi. Bukan ini satu kehormatan untuk seorang Yusuf Hamka? No. Bukan. Kekuasaan bukan satu kehormatan buat saya, tapi beban buat saya. Ini maaf saja. Tanggung jawab? Ya, satu tanggung jawab. Kalau saya bekerja baik, rakyat cuma bilang terima kasih. Tapi kalau saya bekerja jelek, rakyat pasti menghujat semua prestasi saya. Habis tuh. Kebaikan-kebaikan seorang Yusuf Hamka di masa lalu. Itu. Dan saya udah bilang sama Pak Erlangga, saya cukup menghormati beliau. Saya bilang, Pak, ini bukan bidang saya, Pak. Saya dari kecil guru saya selalu bilang, kalau pengusaha, kita besok makan apa? Kalau politikus, besok makan siapa? Dan saya sudah jadi Baba Alun, kalau Baba Alun, besok Baba Alun kasih makan siapa-siapa. Bantu siapa? Iya, bantu siapa semuanya. Paling tinggi dong ya? Iya, itu paling tinggi. Kita bisa bantu siapa-siapa. Kalau nggak salah ayatnya tuh khairun nas anfa'un linas katanya. Sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat buat orang lain. Nah, gitu. Jadi saya cuma berpedoman itu aja. Begitu saya dimasukin pejabat, if you don't believe, you ask Pak Ahok and Pak Anies. Saya hubungi mereka semua dan saya bicara, I'm not your competitor. Kenapa begitu katanya? Saya bilang, saya nggak akan bertanding lawan bapak-bapak. Saya bilang gitu. Tenang aja. Pada satu titik, satu saat, saya nggak pengen ini dan saya akan mengundurkan diri. Boleh bicara. Tanya Pak Anies, tanya Pak Ahok. Semuanya. Gue pikir Babe mau juga. Karena gue lihat tuh, di jalan tol Babe itu ada baliho gede-gede gitu. Wah, ini orang mau nyalon. Sampai kemarin gue masih lihat tuh. Ini begini, ini ada rahasia nih Pak Helmi. Pedagang punya rahasia. Dan kebenaran, ya makanya, jadi orang baik itu enak. Gitu. Itu space iklan. Kosong. Anak-anak saya bilang, Pak, kalau saya gambar orang lain bintang film suka diturunin. Kalau dipasang gambar Papa, teman-teman kayaknya kesian dan sayang sama Papa. Dia tahu Papa nggak cari duit di sini katanya. Jadi kita pasang, kalau pas belum ada yang pasang iklan, pasang foto Papa ya katanya. Oh ya udah, begitu ada terus pasang. Nah begitu naik
kampanye pilkada nih, udah banyak yang booking. Nah, foto saya diturunin nih, gitu Pak. Jadi menyiasati ya sambil menyelam minum air lah, pedagang. Kemarin gue lihat tol dalam kota punya Babe juga. Dalam kota. Dalam kota. Wah, dengan kata-katanya gitu. Katanya saya sudah di Jakarta atau saya tetap di Jakarta. Tapi kan saya banyak kan quote, Pak. Quote ya, quote-nya. Kebenaran bisa kalah tapi tidak mungkin salah. Iya. Iya kan, kita bilang ini adalah jamu tolak linu. Tapi kalau ada pistol di saya sini, ini apa? Komputer, saya bilang. Tapi kan nggak bisa salah, ini jamu kan. Promosi nih ya. Pak Irwan. Gue dibantu Pak Irwan, Pak. Bantu Pak Irwan juga. Makanya kita bantu. Pak Irwan hotelnya bagus. Oh iya. Beliau nginepnya di Tentrem. Tentrem, ya, makanan breakfastnya bagus. Oh gitu ya, Pak? Iya. Jadi, tapi Babe masih staf khususnya Pak Erlangga ya, dengar ya? Iya. Menko. Alhamdulillah, saya sebenarnya kemarin waktu begitu selesai Pak Erlangga, saya begitu beliau mengundurkan diri terutama, saya orang yang paling kecewa. Saya sangat kecewa. Dan sampai saya bilang, Pak, saya juga mengundurkan diri dari staf khusus. Cuman Pak Erlangga bilang, kalau saya sudah tidak di Menko, Bapak boleh mengundurkan diri. Iya. Siap, saya bilang. Tapi sekarang Menko lagi. Menko lagi. Jadi saya diminta beliau tetap membantu kegiatan beliau. Pak, saya nggak pernah bisa di-hire orang, Pak. Iya. Kecuali orang baik hire saya. Saya juga nggak bisa dipanggil orang, kecuali orang baik yang bisa panggil saya. Alhamdulillah. Orang baik pasti saya datang, Pak. Oke. Bapak tuh pertemanan tuh luar biasa dijaga ya, Pak? Ya, gini, Pak. Pertemanan itu buat saya yang pertama. Kesetiaan itu yang utama, Pak. Itu kesetiaan. Buat saya. Kesetiaan itu utama. Dan Bapak punya berapa teman-teman yang Bapak setia sekali? Ya? Saya setia, Pak, sama teman saya. Yang penting mereka tidak mengkhianati saya dan mereka ajarin saya baik. Kalau mereka ajarin saya nakal, saya nolak, Pak. Nggak mau. Tauke saya, Bapak tahulah, 28 tahun sekarang. Saya di Indosiar, di Indomobil. Panjang pertemanan saya. Di Indosiar dulu. Iya, makanya Pak TW saya berteman 50 tahun. Ya. Keluarga Salim ya, Pak ya. Keluarga Salim juga. Ya, Pak Erlangga dari ayahnya. Dan saya tahu ayahnya orang baik dan Pak Erlangganya orang baik dan dia selalu nggak pernah aneh-aneh. Malah saya kadang-kala suka kesian sama beliau. Beliau tuh Pak orang yang selalu positive thinking sama orang. Tapi saya bilang, Pak ini brutus, Pak ini begal nih, bandit. Beliau, jangan, udah biar aja langit yang atur. Akhirnya bener ditikam dia dari belakang sama ini begal-begal semua nih. Makanya saya bilang, aduh saya kesian. Terakhir waktu sebelum beliau mengundurkan diri, itu kan beliau mengundurkan diri hari Sabtu malam. Jumatnya masih makan sama saya di Dominika restoran di Menteng. Saya bilang, Pak, kan paginya memang udah diskusi sama saya. Terus malamnya pas kelar makan, kan siang beliau bilang tuh, waktu itu hari Jumat, nanti saya ketemu Presiden jam 2.30 sampai jam 4 katanya. Enggak bilang sampai jam 4 waktu itu. Dia bilang jam 2.30 saya diterima Presiden menanyakan soal hiruk pikuk Golkar, ini kok ada reaksi ABC. Saya bilang, Bapak harus lapor Bapak Presiden. Kalau Bapak Presiden memang yang menghendaki, ya Bapak harus serahkan aja gitu. Nah waktu pulang di mobil dari habis makan di Dominika jam 9:30, saya bilang, Pak saya ikut Bapak di mobil, saya kepengen tahu perkembangan. Sebagai sahabat kan, at least jam terbang saya, walaupun pendidikan saya nggak lebih tinggi dari Pak Erlangga, jam terbang saya kan lebih lama. Saya 67, beliau kan baru 60-an. Gitu. Bapak udah lapor Presiden belum? Sudah. Aman katanya, nggak ada apa-apa. Oh ya sudah, gitu. Saya antar pulang ke rumah. Nah di situ ada beberapa petinggi Golkar, saya nggak ikut masuk, saya pulang. Ya nggak taunya saya lagi disuruh ke Bandung karena setelah Jakarta hari itu dicalonkan adalah Pak RK, saya harus bantu Pak Deddy Mulyadi di Bandung sebagai wakilnya rencananya dari Golkar. Tahu-tahu hari Minggu pagi saya masih ada acara di Pasar Loak di Tegalega situ. Saya keliling di Bandung. Saya pulang dari sana, mandi di hotel, banyak wartawan nanya saya, terus orang-orang Kemenko tanya, Pak Erlangga mengundurkan diri? Mana mungkin, saya bilang. Mengundurkan diri dasarnya apa? Prestasinya ya
Nah, bikin meningkat suara Golkar sejak zaman reformasi, baru Pak Erlangga 20%. Iya. Luar biasa prestasinya. Dasar apa mengundurkan diri? Ya kan. Nah, akhirnya saya nggak percaya, tapi hati saya nggak enak. Terus saya ditelepon wartawan, saya bilang, enggak, saya ada videonya Pak, katanya. Coba kirim videonya dulu, saya bilang. Saya lihat videonya. Itu waktu video saya dikirimin, waktu saya berjalan pulang naik bus itu. Oh, Pak Erlangga mengundurkan diri. Jadi Babe takut juga main di rumah? Saya bukan takut, saya respect. Kita hidup ini beda, Pak. Ya kan, hidup ini kita harus respect kepada pasangan kita, kepada anak-anak yang kita lahirkan. Yes. Karena kalau kita tidak bisa respect kepada mereka, bagaimana mereka mau respect kita? Dan kita jangan merasa sebagai kepala rumah tangga mencari nafkah buat istri kita, terus kita bisa semena-mena. Enggak boleh. Kalau nggak ada dia, juga nggak ada kita, Pak. Betul. Rezeki yang kita punya itu sebagian adalah doa mereka. Dan saya selalu bilang sama nyonya saya, tolong bantu saya. Kamu urus rumah tangga. Saya urus kerjaan di kantor. Ya, Sabtu, Minggu kita jalan sama. Saya bawa mobil sendiri. Itu komitmen. Iya. Senin sampai Jumat lu jangan cari gue. Sejak kapan gue pulang ke rumah? Udah sejak kawin. Saya bilang. Insya Allah gue sukses, lu doain. Dan begitu saya udah sukses, nyonya saya suka bilang, Pak jangan capek-capek. Bagaimana jangan capek-capek, Ma? Kita udah naik di atas macan, kita mau jadi meong. Saya bilang gitu. Kalau kita berleha-leha, jadi meong, Pak. Jadi kalau udah sukses, bukan berarti kita harus santai berleha-leha, Pak. Nggak boleh. Karena ini akan ada generasi penerus kita. Dan kita harus beri contoh. Saya sekarang setiap hari pulang jam 8, jam 9 malam dari kantor. Hari kerja? Hari kerja. Dan pagi saya tetap pagi kerja. Jadi nggak ada masalah. Dalam usia segini, Bapak masih kuat ya? Alhamdulillah. Nah, ini Pak. Kebahagiaan satu lagi yang Tuhan given. Apa? Sehat. Iya. Saya makan kambing bisa, durian Bapak bisa. Bapak pernah terberitakan, Bapak pernah sakit nggak sih? Sakit pernah. Kadangkala sakit itu overheated, badan panas. Sampai dirawat gitu nggak kali? Enggak. Saya paling kalau udah sakit minta infus saja, paracetamol sama antibiotik, selesai. Di rumah aja? Alhamdulillah, terus di rumah aja. Jadi COVID pun saya juga kena ya di rumah aja. Jadi makanya kalau Allah sayang, Pak, Allah nggak balas kita dengan kekayaan, dengan kesehatan, Pak. Itu yang lebih mahal. Wow, mahal, Pak. Wah, apa duit banyak tapi diselang-selang. Iya, kalau makan udah cicipin aja udah nggak berasa, udah kagak enak, Pak. Bapak makan durian masih aman? Aman, Pak. Durian, sunsum kambing, sunsum sapi, semua hajar, Pak. Nggak ada masalah. Saya kemarin balik pulang ke Mahakam, saya makan payau, rusa. Rusa itu, wah itu top. Makan udang galah gede-gede. Aman? Aman. Saya kolesterol aman? Alhamdulillah, saya aman karena saya sudah pakai obat kolesterol. Karena dokter bilang kalau udah umur 60 harus rutin. Dia harus rutin. Tapi saya ambil yang paling milinya 5 mili. Terus Bapak percaya nggak? Nyonya saya beliin yang mahal. Merek-merek yang mahal. Saya bilang, beli yang generik aja. Kenapa? Gue kan buat pencegahan. Ngapain gue beli yang mahal-mahal? Buat pencegahan. Akhirnya kita pakai amlodipin buat darah tinggi. Terus simvastatin. Kalau enggak, kita beli yang mahal-mahal, Pak. Ini kan generik. Yang harganya paling 4.000 satu strip. Itu bukan karena pelit, bukan? Bukan karena pelit. Karena kalau saya pakai yang mahal, terus saya pas datang ke Hulu Mahakam ke kampung, saya cari obat itu yang mahal nggak ada, kan susah, cilaka. Kan mendingan saya biasain dengan pakai yang murah gitu. Nggak banyak tahu, Bapak itu dari Kalimantan dulu ya? Saya besar di Kalimantan, orang tua saya dari Kalimantan. Nah, kota apa sih, Pak? Desa apa? Saya di Damai, besarnya di Kecamatan Kutai Barat. Kutai Barat tuh masuk Muara Pahu, iya Kaltim. Jadi habis Kutai Kartanegara sampai batas Kota Bangun, Muara Kaman, terus Kutai Barat sampai Melak, sampai Longiram. Orang tua tuh kerja apa ya, Pak? Orang tua saya dulu dosen. Dosen. Guru besar di Untak, yang bapak saya, terus ibu saya mengajar di sekolah SMA. Scholar artinya? Iya, saya nih. Kok Babe? Sayanya nggak sekolah, Pak. Sekolahnya cuma sampai SMA, Pak. Kuliah banyak loh, Pak. Fakultas Kedokteran Trisakti saya pernah. Fakultas Hukum Untak saya pernah. Jayabaya Fakultas Sospol saya pernah. Di Amerika saya pernah kuliah, tapi nggak ada yang tambah deh. Iya. Hobinya masuk sekolah doang. Masuk sekolah doang. Terus banyak teman, tapi jadi banyak teman, Pak. Jadi orang lain S1, S2, S3, cuma saya S lilin. Tapi kalau gue lihat ilmu Babe itu pergaulan ya, Pak? Iya. Pergaulan. Ya, itu dia. Network harus. Ya. Kita gini,
orang kan berpikir kalau kita orang terpelajar SMA, kita harus belajar berteman sama orang SMA. Oh, enggak juga. Salah orang-orang yang nggak sekolah, kadangkala ilmu jalanannya, luar biasa. Nggak ada di sekolah tuh. Iya, saya dulu teman saya sales rokok, supir rokok. Masih di Kalimantan ya? Enggak, waktu di Jakarta tuh. Bapak masuk Jakarta tahu? Saya, jadi gini, waktu saya SMP di Jakarta. Ikut orang tua? Ikut orang tua. Okay. SMA saya balik ke sana. Ke Kalimantan? Habis SMA saya balik, bolak-balik ke sana, ke sini. Nah, akhirnya kalau saya makan sore, karena orang tua banyak di daerah, di Jakarta tuh saya makan di seberang rumah saya ada warung, namanya warung Suwarta, warung Tegal. Yang dia bukan pakai tenda, tapi dia buka, ngegelar, di atapnya ruko orang di bawah situ kan dia suka ada overstacknya. Okay. Nah di bawah kita duduk di bangku sambil kita angkat kaki gitu, kita makan gitu. Nah itu ngobrol sama orang-orang kecil, pedagang-pedagang. Dia kan lebih tua, jam terbang dia lebih banyak. Jadi saya banyak menimba ilmu. Dan kebenaran waktu sekolah tuh teman saya pinter-pinter Pak semua. Bukan saya nggak pinter, saya males. Mereka belajar, saya main-main. Tapi saya suka nanya sama teman-teman saya. Ini apa? Dan kadang-kala kalau saya lupa belajar, saya colek teman saya di depan. Ntar geser dikit, gue ngeliat nih nyontek gitu. Kasih nyontek sama dia. Jangan dicontoh loh ini. Iya, nggak kasih contoh. Nah, waktu saya ujian, banyak kan multiple choice kan? Oh iya. Iya kan? A, B, C, D, E. Ini A, B, C, main kode aja. Iya dulu. Jadi hidup saya tuh hoki, Pak. Hoki, banyak teman orang pinter, banyak teman orang kaya. Akhirnya kebagian sedikit pinter, kebanyakan sedikit kaya gitu kebagiannya. Apa menurut Pak Yusuf yang menjadi kunci sukses seorang Yusuf Hamka hingga menjadi raja jalan tol? Pergaulan. Penting banget ya, Pak. Penting. Bapak tuh milih nggak kalau berteman? Enggak. Saya nggak pernah milih teman. Teman saya yang tukang narkoba ada, tukang judi ada, tukang rampok ada, tukang bunuh ada, Pak. Semuanya. Termasuk dengan Habib Rizik katanya berteman ya? Oh, saya baik berteman sama Habib Rizik. Kan nggak ada salahnya saya berteman sama Habib Rizik. Beliau menurut saya ya punya kemampuan yang luar biasa. Gini deh, Pak. Kita lihat selama Indonesia ada, kalau ada demonstrasi ricuh. Ya. Apakah kita pernah lihat acara 212 yang mendatangkan umat 7 juta orang di Jakarta? Penuh. Dan ini saya bukan katanya, saya bukan nonton di TV. Pernah hari 212 itu hari Minggu. Saya sedang olahraga, jogging pagi-pagi jam 5. Tahu-tahu jam 7 saya stuck, nggak bisa pulang. Saya cari jalan berdua nyonya saya. Itu semua penuh, Pak. Dan saya percaya. Bapak jogging mana? Di Senayan? Enggak, di Monas. Saya jogging semua. Jadi itu penuh, nggak bisa pulang. Sesek, Pak. Dan yang luar biasa, minuman berlimpah ruah. Ya. Dan semua sampah-sampah diangkat. Bersih. Ya, bersih. Pak Habib Rizik punya karisma yang kita nggak punya. Dan tidak rusuh. Saya harus respect. Saya harus belajar. Kenapa sih bisa begitu? Ya kan, pemerintah, Pak Jokowi punya kepintaran, walaupun hanya seorang tukang kayu. Tapi dia hebat, dia membangun negeri. Saya juga belajar. Iya kan? Jadi saya berteman sama siapa aja. Yang lucu, ada satu hari saya bulan puasa 2 tahun lalu. Kita ada habis acara bagi-bagi dengan teman-teman nyonya saya, mantan pramugari di Masjid Desari. Kita berbagi kepada anak yatim, terus habis sholat Jumat itu. Jam 2 saya mau pulang, habis kelar bagi-bagi itu jam 1 lah, 1:30. Ada orang datang, salamin saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya boleh sholat di sini? Oh boleh Pak. Kenapa Pak? Ada masalah? Enggak. Saya dari HTI. Wah dari HTI. Dari FPI juga banyak sholat di sini. Pak kalau onta aja atau kucing aja punya agama silakan aja sholat. Saya bilang nggak ada masalah. Saya dipelokin. Saya Ismail Yosatun. Oh rupanya pentolan HTI. Iya. Dan saya bilang nggak ada masalah. Bapak sholat aja di sini. Orang teman-teman FPI di sini, HTI di sini, NU di sini, Muhammadiyah di sini. Kita masa tempat ibadah kita harus pilih sih Pak. Ini kan saya nggak diajarkan begitu. Saya beragama kan urusan saya sama Tuhan. Tapi kalau orang mau beribadah kan semua kan urusan dia sama Tuhan. Kita nggak campurin. Iya kan. Yang penting nggak buat rusuh di tempat saya. Udah gitu aja. Jadi kalau berteman sama Habib Rizik, menurut saya pertemanan yang cukup lama. Sampai sekarang?
sampai sekarang. Masih rutin bertemu? Rutin, dan beliau kadang-kala kalau ada makanan enak, Pak Yusuf katanya, Ana lagi bikin kebuli ini, Nyonya bikin katanya. Ya Bib, kapan? Ente kapan katanya senggangnya? Minggu aja Bib, minggu kita mau ngobrol makan. Di Petamburan? Di Petamburan, dan nggak ada apa-apa. Jadi, ya maaf Pak Helmi misalnya punya musuh, si A gitu. Saya berteman sama Pak Helmi, kan bukan berarti saya harus musuhan sama musuhnya Pak Helmi kan. Itu hak asasi saya kan untuk berteman sama siapa aja. Iya kan. Jadi saya misalnya sama pemerintah nggak suka sama si A si B, tapi kan yang penting kan saya nggak ikut merongrong, ikut aliran dia. Saya berteman aja. Berteman. Silaturahmi kebuli, bukan kibuli loh. Beda jauh. Beda itu. Iya kan. Dengan Pak Hendro katanya juga deket ya Pak, Hendro Priyono. Saya sangat dekat dan saya berutang budi sama Hendro Priyono. Pak Hendro itu, ya, waktu saya kenal dia zaman kolonel, waktu itu di Asintel. Sekonyong-konyong, saya kenal kasdamnya Brigjen Adam Saleh hari itu. Itu was tahun 85 apa 86, 87 waktu itu ya. Tahu saya ditangkap. Saya telepon sama Pak Adam Saleh, kasdamnya. Saya bilang, Pak Adam, saya ditangkap. Kenapa ini, Pak? Saya bilang, saya baru pulang dari Lemhanas, Pak. Saya ambil terpatnas kursus itu. Kok saya ditangkap ya? Saya bilang gitu. Wah, ini perintah tangkap Pak Benny Murdani, kata Pak Adam Saleh. Tutuplah. Terus saya di mobil tuh, petugas Dan Intel Kodam, semua kawal saya. Terus mobil di belakang ikutin. Saya sama supir saya. Bilang, urusannya apa ya? Gue baru mau masuk pintu rumah, gue dicomot, keluar lagi begini. Udah, akhirnya saya masuk, saya diperiksa, diinterogasi 21 hari. Saya ditahan di Keramat 7, nomor 35. Itu Satgas Intelaksus. Terus ke hari 21, Pak Hendro datang. Mau pulang nggak kamu, katanya? Mau lah, Pak. Saya bilang, kamu tuh orang baik, katanya ternyata. Saya baru tahu, katanya. Tapi fitnah terhadap kamu tuh luar biasa. Fitnah apa? Dalam hati saya, gua kayaknya nggak berbuat apa-apa. Ya udah, katanya, siap-siap nanti pulang. Saya takut, Pak. Hari itu kan zamannya Petrus. Gue disuruh pulang, tahu-tahu gue di Petrus di jalanan. Iya. Terus dilepasinnya jam 3 jam 4 subuh. Saya bilang, gue telepon nyonya gue dulu dong. Ya kan, saya pinjam telepon nyonya. Saya bilang, Ma, bawain baju putih-putih, celana dalam putih, sepatu putih, pici putih. Saya bilang. Kenapa? Saya mau dikasih pulang. Terus bawain supir sama pembantu. Saya bilang, naik mobil. Ya, jam berapa ini? Udah malam, Pak. Iya, pagi, katanya. Saya takut, Pak. Kenapa saya perintah putih-putih? Andai kata saya di Petrus, udahlah langsung dimakamkan aja, udah putih semuanya, udah itu. Saya udah siap, Pak, udah prepare. Nah, akhirnya dilepas saya jam 3:30 pagi kalau nggak salah. Saya bilang sama supir, sama nyonya semua, kalau ada yang menghalangin, tabrak, saya bilang. Ya kan, pokoknya jangan ini. Tapi akhirnya saya aman sampai di rumah. Dan Ibu benar, ikut jemput? Ibu ikut jemput. Di Keramat 7 nomor 35 yang paling ujung. Itu tempat zaman jahiliyah, itu penyiksaan itu di sana. Nah, Pak Hendro yang lepaskan saya di situ. Terus saya kan nggak tahu kasusnya apa, saya nggak berani tanya. Udahlah, saya yang penting. Sampai dilepas itu Bapak nggak tahu kasusnya apa? Nggak tahu. Tapi saya dipanggil sama Pak Faisal Tanjung, waktu itu Pangdam Kalimantan Timur. Udah, kau, katanya. Jangan di Jakarta, kau di sini aja, aku jagain. Kau kerja buat negeri, katanya. Ya Pak, saya ekspor. Saya bilang, Pak, tapi saya masih penasaran, Pak. Saya nggak senang, saya ditahan, saya nggak tahu apa-apa. Sudahlah, kau jangan ngelawan solidaritas Korps, kau nggak menang. Itu perintah pangap, nggak tahu ada apa. Rupa-rupanya, Pak, setelah saya pikir-pikir, saya tahu bahwa saya kan waktu itu banyak melakukan pengislaman, dianggap islamisasi oleh Pak Benny waktu itu. Nah, setelah ketemu Pak Hendro, fitnahnya lebih kejam lagi. Pak Hendro kemarin waktu 9 September itu undang saya makan. Ke rumahnya? Di Singapura. Saya tanggal 8-nya ketemu Pak Hendro di WC Singapura tanpa sengaja. Pak, saya terus ada ajudan, saya bilang sama ajudan, ini Bapak ini yang menyelamatkan saya, melepaskan saya. Tapi saya nggak tahu tuh. Nah, waktu makan dengan keluarga, dengan istrinya Pak Hendro, saya masih penasaran kan. Saya bilang, Pak, saya boleh nanya Pak ya, tapi Bapak jangan marah. Apa sih Pak masalah saya dulu? Lu dituduh pembajak woyla.
katanya. Baca kapal pesawat itu. Iya, yang tahun 80. Yang di Thailand ya, Pak? Iya, di Bangkok. Iya, Don Muang. Iya. Lu dituduh yang ngebiayain, ngeduitin pembajak Wela. Kata, ya Pak, yang bener. Keren dong. Keren sih, keren Pak. Untung nggak di Petrus saya Pak. Jadi rupanya karena saya melakukan pengislaman, mungkin dianggap islamisasi. Terus dikaitkan dengan pembajakan Wela untuk melapor kepada Presiden Soeharto supaya ada pembenaran menangkap saya. Karena waktu itu kan saya anak angkatnya Bu Adam Malik Pak. Iya kan, harusnya kan nggak gampang-gampang. Gitu, tahu-tahu saya gitu dicerita. Nah, gua periksain katanya. Gua cari data sampai si pembajaknya gua panggil lagi, gua interogasi kata Pak Hendro. Kenal Yusuf Hamka, dengar namanya. Dia yang duitin dari mana Pak? Kenal aja kagak katanya. Jadi gue berasa aman. Gue lepasin lo. Begitu gue lepasin, gue dimarahin sama Asintel Bais yang merangkap jam intel kejaksaan. Waktu itu Nugroho namanya. Kenapa dilepas katanya? Lah Pak, nggak ada buktinya. Saya lepas Pak, nanti zolim saya Pak. Nggak bisa, mana berita acara pemeriksaannya? Diminta berita acara pemeriksaan kata Pak Hendro. Dikasih lah sana. Betul nggak ada. Jadi coba Pak, dari dulu Pak, saya terselamatkan oleh orang-orang baik. Ini kan karena to be loved by the God, and terus the people ikut. Pak Hendro kalau nggak sayang sama saya, nggak dilepasin saya Pak. Jadi saya dilepasin. Can you imagine Pak, pembajak Pak. Ditembak juga sah gitu kan Pak. Saya bilang, Masya Allah. Saya bilang, jadi 9 September kemarin saya baru ketemu Pak Hendro, saya baru tahu tabir penangkapan saya, itu, pembebasan saya, pembajak Wela. Bukan keren Pak, serem gitu. Boro-boro. Tapi ya, ini perjalanan hidup. Semakin saya difitnah, Allah makin mengangkat martabat saya. Tuh, dengerin. Ya kan, saya nggak pernah ragu, saya nggak pernah takut orang mau fitnah apa juga. Ya sama yang kasus pemerintah utang saya. Begitu saya bilang pemerintah utang saya difitnah. Saya masih punya utang sama negara, kan saya ledekin. Kalau saya ada utang, saya kasih 1 triliun. Tapi kalau tidak bisa membuktikan saya ada utang, saya kasih 1 rupiah. Ini meaningful loh Pak. My value is 1 trillion. And you bullshit is just 1 rupiah. That's enough kan buat saya. Lu nggak bayar nggak apa-apa. Kan lu zolim kan ada hukum Tuhan. Gue mana bisa ngelawan. Luar biasa Pak. Iya kan Pak. Makanya life is so short. So short ya kan? Dan life is full of mystery. Jadi kita jangan main-main. Berbuat baik aja. Ya, berbuat baik aja. Berapa masjid Pak? Udah dibikin Pak? Alhamdulillah. Almost 10 udah. Semuanya di jalan tol ya Pak? Enggak. Udah ada yang keluar sekarang? Banyak yang di luar. Oh. Terakhir yang saya baru jadi, keren udah Pak. SMA Negeri 24 belakang gedung DPR. Oh di situ di yang pintu masuk ya, jalan lapangan tembak nomor 1 itu yang di hook itu yang rel kereta. Itu SMA Negeri 24. Situ Pak. Jadi kalau orang mau masuk gedung DPR pasti lewat masjid itu. Karena kan masuk dari belakang. Mau keluar juga dari situ. Jadi paling enggak kan kasih lihat dong. Wakil rakyat, masa ada masjid di depan situ lu. Kalah sama gue, masih gue yang bangunin. Kenapa enggak lu sih gitu. Kesian Pak, SMA Negeri 20. Itu pun ada kisahnya Pak. Apa itu Pak? Kisahnya itu alumni menjanjikan membangun masjid itu. Masjid bagus-bagus diroboh lah, diratain. Pada saatnya minta duit, alumni nggak bisa penuhin duitnya. Bangunannya bisa 3 miliar, alumni cuma bisa ngumpulin 300 juta. Jadi Bapak bantu? Jadi bingung. Waktu itu COVID, kita harus maklumin juga. Mungkin alumni juga duitnya harus di-prepare untuk keluarganya. Kepala sekolahnya waktu itu habis ketabrak motor atau apa, kakinya pincang-pincang atau jatuh, pakai tongkat datang ke Masjid Baba Alun Desari. Mau ketemu saya pas ada di sana karena Covid kan di lockdown, saya di sana, saya di situ aja karena situ kan ada warung saya. Saya nongkrong, saya ketemuin, dia cerita. Hati saya tergerak, saya bilang, Pak, nanti habis Covid ya Pak, jangan sekarang. Akhirnya habis Covid saya lihat ya udah, saya bilang sama orang saya, 6 bulan harus kelar. Ya kelar, kemarin 17 Agustus kalau nggak salah diresmiin. Yang ke-10 itu? Ke-9. Target berapa nih Pak masjid yang Bapak mau bangun? Tadinya dulu disentil sama Allah bilangnya 1.000. Tapi sekarang targetnya selama umur saya bangun terus.
Masih ada, kita bangun terus, dan anak-anak saya untung Fitri, Faisal itu mau ngikutin. Saya bilang, Pak nanti saya ikutin terus. Saya bilang, insya Allah kita ada harta, kita pakai untuk kemaslahatan orang banyak. Ya, saya bilang pakai pahala aja. Bapak luar biasa ya. Ya, bukan pahala juga, Pak. Kadang-kala coba Bapak bayangin nih, duit yang kita tumpuk, begitu sakit aja kita udah nggak berguna. Apalagi begitu mati, kagak mau ikut kita, nggak bisa dipakai di sorga, Pak. Misalnya kalau masuk sorga, kalau masuk neraka, lebih-lebih nggak bisa dipakai, Pak. Orang bisa ngumpulin duit, Bapak lihat kan, ada petugas hukum ngumpulin duit 1 triliun sampai 920 miliar, emas 51 kilo. Pak, demi Allah, Pak, saya nggak pernah ngelihat duit begitu di depan mata saya. Terus emas 51 kilo, saya cuma pernah ngelihat emas 2 kilo, itu hadiah dari mama saya itu. Saya nggak pernah. Di kabinet waktu juga tuh. Aduh, Gila ya Pak. Makanya saya bilang, enak juga ya begitu-begitu. Padahal kain kafan tuh nggak ada sakunya, Be. Iya, kenapa? Kain kafan kan nggak ada sakunya. Nggak ada sakunya, makanya nggak mau, Pak, ngikut. Jangankan itu Mas, dia punya bini, dia punya anak juga nggak mau ngikut, Pak. Bener, Pak, nggak mau ngikut. Sehidup semati, lo hidup gue mati. Iya, luar biasa, ditumpukin di rumah lagi gitu. Iya, gila ya. Coba dan itu sisanya loh, Pak. Sisanya tuh habis bagi-bagi dong. Iya. Gila. Jadi kalau itu dipakai untuk kemaslahatan umat. Berapa masjid tuh, Pak? Waduh, Pak, itu 1 triliun saya rasa bisa dapat 100 masjid kali, Pak. Iya kan? Udah keren itu. Iya, 1 miliar aja 1 masjid, Pak. Nggak usah yang gede-gede gitu. Iya. 1000 masjid tuh, Pak. Iya loh, 1 triliun 1000 masjid. Gak main-main. Nggak main-main, Pak. Makanya saya bilang, ini orang, iya kan, dia lupa bahwa dia ada rezeki, dia kekepin sendiri. Iya. Iya kan, coba kalau dia bawa buat kemaslahatan orang banyak, iya kan, rezekinya nggak halal lagi. Nah, ya, mungkin saja masih ada excuse, mungkin ya, kan, udah nggak halal, terus dikumpulin sendiri. Kalau saya pernah lihat satu hari, Pak, it was 10 or 15 years ago, bulan puasa, di lampu merah Kuningan, saya naik mobil sama supir. Pas mau buka puasa itu, saya buka puasa batalin di mobil. Tahu-tahu ada aparat penegak hukum naik motor gede, BM. Gitu. Saya kasih 5.000 pengemis. 20 tahun lalu gede lah, Pak. Tahu-tahu dia keluarin duit. 30.000, Pak, dia kasih. Ke pengemis itu? Ke pengemis itu. Kaya juga tuh orang, hebat juga. Terus saya ngitung, gajinya berapa ya? Dari gaji nggak mungkin. Saya tahu, saya bilang. Saya berandai-andai, saya tahu, saya bilang, Bapak tahu apa kata supir saya? Supir saya kebenaran guru ngaji saya tuh. Ya tahu, mungkin dia lagi dapat keuntungan. Bukan, Pak, kata supir saya nyalainnya juga. Dia habis tangkap orang tuh, merasa orang di jalan, terus dia bersihin supaya rezekinya yang bawa pulang ke rumah bersih. Nggak begitu caranya. Itu tetap aja kotor kan, Mbak. Iyalah. Tapi itu dicanain saya. Jadi ada orang yang berpikir, dia habis ngebegal, dia bagi ke orang miskin separuh, terus dia sah hartanya. Nggak begitu kan, Pak Rumus. Iyalah. Emang korupsi naik haji dipakai kemana? Inilah. Makanya saya bilang, enak banget gitu kalau habis nyolong terus bersihin hartanya begitu kan. Nggak begitu sih. Baik, kalau ke belakang banyak yang nanya nih, Be. Pada poin mana Pak Yusuf menemukan itulah, apa namanya dia, poin Bapak take off tuh. Pada saat, dulu katanya di pabrik triplek di Samarinda ya, Be? Iya. Saya punya pabrik dulu, karyawan saya 11.000 orang. 11.000 orang? Apa namanya PT dulu? PT Daya Besar Agung. Bikin triplek? Bikin triplex. Terus karena saya diperintahkan untuk kerjasama oleh seorang menteri yang namanya Jamaluddin Suryo Hadikusumo. Itu menteri menurut saya yang paling zolim. Saya bilang, Pak, saya kerjasama sama siapa? Sama si Raja Hutan katanya. Terus sama BUMN ini, BUMN itu. Lah ini kan perusahaan saya, Pak. Nurut nggak kamu? Kalau nggak mau nurut, saya tutup. Ya kalau Bapak mau tutup aja, saya bilang gitu. Bener dia tutup. Bapak melawan gitu? Iya, saya bilang kalau Bapak mau tutup aja. Kita kan masih muda hari itu. Kita pikir masa zolim begitu. Bener zolim nih. Dia keluarkan satu surat, mulai hari ini kita tidak melayani lagi secara administratif. Itu kalau nggak salah tanggal 31 Maret, kalau 30 atau 31 Maret. Tahun? 86? 93 atau 94. Oh, Bapak ingat ya? Ingat. Saya ingat lah, Pak, 11.000 harus bedol desa. Begitu dia tutup, malam itu dia keluarkan surat, akhir bulan itu, saya langsung rapat. Waktu itu komisaris utama saya Pak Solihin GP. Terus dirut saya Pak
Gatot Subagio, ketua Gakari dulu Golkar. Kami rapat di Hotel Indonesia sama Pak Magdir Ismail, lawyer Magdir, ya. Gitu. Nah, terus kita tanya saran semua. Magdir bilang, tutup aja. Kalau kita bakal saham kita juga diambil dan nanti tetap aja dibunuh kita pelan-pelan, kata Magdir. Ya udah. Pak Solihin juga oke. Ya udah, saya ikut. Yang penting Bapak amankan saya di presiden. Waktu itu kan Pak Solihin masih Sesda Lobang. Gitu. Ya udah, kita tutup 11.000 orang. Yang penting saya bilang waktu kita tutup, kita nggak mau ada utang kepada karyawan. Hak karyawan harus dipenuhi. Yang kedua, jangan ada utang kepada toko, ada utang kepada vendor-vendor, supplier, semua. Nah, waktu kita tutup itu geger itu semua 11.000 karyawan. Tapi gubernur itu almarhum Pak Ardan baiklah. Terus ada wakil gubernurnya Pak Suwarna waktu itu. Apa yang kita bisa bantu? Saya bilang saya nggak perlu apa-apa. Yang penting karyawan saya hak-haknya dapat. Barang masih ada. Yang di hutan masih ada, kayu saya yang di Tripek masih ada. Jangan dihambat, jual aja buat karyawan semua. Saya nggak usah dipikirin. Pikirin mereka. Dan toko-toko dibayar. Lo ada kayu berapa banyak katanya di hutan. Saya bilang, Pak, nih daftarnya. Triplex berapa banyak nih? Kewajiban lo apa? Nih ada, Pak. Semua saya kasih tahu. Oh, berarti masih lebih dong. Lebihnya, Pak, ambil aja. Negara mau ambil, saya nggak pusing. Kamu kan juga perlu. Ya kalau nanti negara menganggap saya perlu diberi, saya diberi, nggak apa-apa. Saya bilang. Nah, akhirnya diatur lah, Pak. Karena waktu itu kan gubernur sebagai ketua Pangkop Kamtibda. Ya, Pangkop Kamtib di Jakarta. Bakor Sultanas kalau nggak salah. Bakor Sultanas daerah. Ya. Dia ketua, dia bisa mengatur apa aja, dia bisa perintahkan dinas kehutanan, keluarin dokumen apa semua. Jadi diambil alih gubernur, dan semua kayu-kayu saya dijual, duitnya masih lebih, alhamdulillah, dibagi-bagiin, dan saya bilang, saya nggak usah, nggak apa-apa. Bagi karyawan semua, karyawan 11.000 bedol desa, Pak, pulang ke Jawa, pulang ke Sulawesi semua, kasihan Pak saya. Padahal itu mesnya saya bikinin, Pak, ribuan rumah itu saya bikinin di pabrik saya, Pak. Mereka punya antena TV berwarna semua, Pak. Ya udah, saya dijolimin. Pemerintah, Menteri Kehutanan yang zolim dengan si Raja Hutan ingin mematikan saya. Tapi kan Tuhan nggak kepengen matiin saya. Malah sekarang, alhamdulillah. Saya nggak mati, mereka udah pada mati. Iya kan, saya masih ada. Dan saya given to be loved by the God. Iya, saya nggak perlu kaya, Pak. Yang penting to be loved aja. No enemy, lots of friend. Itu aja. Seperti Pak Prabowo bilang kan, satu musuh kebanyakan, 1000 teman kekurangan. Nah, itu kan. Gitu. Jadi kalau sejarah itu sedih lah. Tapi saya nggak jual, Pak. Barang-barang saya nggak jual. Saya bilang, orang-orang udah pada nawarin kan. Oh, jadi besi tua apa? Itu besi tua udah ada yang tawar 60 miliar, Pak, itu. Waktu itu? Sampai sekarang. Nggak diapa-apain sampai sekarang? Saya nggak apa-apain. Saya bilang ini memori buat saya. Memori? Iya, tapi beberapa kemarin ini, bulan lalu kan saya kembali ke Kutai sana. Beberapa teman bilang, jual lah, terus bikin galangan kapal di sini, biar jadi mata pencarian. Saya bilang, hati saya tuh masih sedih sebenarnya kalau lihat pabrik ini. Tapi setelah dikasih arahan, masukan, oke, saya akan jual, dan saya panggil teman saya yang ngerti kapal, bikin galangan kapal, dan absorb sebanyak-banyaknya tenaga kerja putra daerah. Saya bilang, karena di sana kan batu bara lagi bagus, minyak sawit juga, sawit juga lagi bagus, dan banyak tongkang-tongkang di sana, dan mereka perlu di docking, perbaikan, terus mereka perlu tongkang-tongkang baru itu. Apalagi IKN ya, Pak ya? IKN. Iya, jadi bisa support IKN. Saya sempat lihat IKN. IKN juga ya menurut saya sebagai orang Kaltim ya saya berbangga hati. Ya lepas dari persoalan kontroversi antara pemerintah dan masyarakat, tapi saya mengapresiasi sebagai orang Kaltim, saya happy. Iya kan, tentunya ini kan nggak bisa seperti gigit cabai bahwa harus IKN harus jadi sempurna, nggak mungkin, itu kan bertahap. Kita dari kemerdekaan aja sampai sekarang kan bertahap semua, belum sampai ke sejahtera, baru mau Indonesia Emas 2045. Ya kan, mudah-mudahan dengan pemerintah baru di bawah pimpinan Pak Prabowo ya kita bisa mengachieve itu semua. Bapak lebih yakin dengan Pak Prabowo ya untuk Indonesia ke depan? Saya yakin, saya kenal beliau cukup lama, dari tahun 90-an saya kenal beliau, kemauannya keras. Dan beliau banyak Kalimantan juga ya? Oh iya, banyak Kalimantan dan luar biasa.
Dan beliau ingin menghidupkan pabriknya juga yang sempat tutup, yaitu Kiani Kertas. Ya, Dan ini akan segera hidup. Sama sebenarnya hati saya juga sebenarnya kepengen menghidupkan pabrik saya, tapi HPH saya keburu dipotongin semua, dicabutin sama menteri yang zolim itu, dikasih ke si Raja Hutan. Ya udah, saya mau apa lagi? Saya bukan penguasa. Kalau Pak Prabowo kan sekarang penguasa, dia bisa tentukan, hidupkan, kembalikan hak-hak saya. Pak Prabowo juga sempat dizolimi, Pak, itu semuanya. Ya, tapi beliau beruntung jadi presiden, kalau saya jadi presiden 4 perusahaan doang. Cukup. Cukup, Pak. Mobil banyak. Aduh, luar biasa. Ini nggak habis. Tapi memang perjalanan hidup itu aneh. Kalau Bapak bilang kapan mulai kick off-nya gitu. Dikala saya terpuruk, itulah awal saya bangkit. Kan saya pernah cerita, saya ditimpa musibah bertubi-tubi. 1 pabrik ditutup, karyawan harus PHK 11.000. Saya bayar utang segala macam vendor. Terus belum masuk utang ke negara, itu harus diberesin. Untung hari itu udah haircut BPPN. Jadi utangnya misalnya 100, bayarnya cuma 25. Itu pun saya pinjem duit, Pak, dari teman-teman saya bayar supaya lunas semuanya. Saya nggak mau ada utang. Nah, waktu saya udah lunas semua, saya enteng, berasa badan saya gelar sajadah. Saya cuma minta, ya Allah, kasih aku kesehatan dan kasih aku kesempatan. And I will be back. Dan pertujuan saya back pertama adalah mengharumkan nama-Mu, ya Allah. Mengharumkan nama Islam. Setelah itu, kalau Engkau ridho, berikan aku kehormatan. Ternyata Allah berikan bukan kehormatan, kecintaan umat itu lebih tinggi. Bukan hanya kekayaan yang diberikan atau kehormatan, tapi to be loved. Itu yang tertinggi. Makanya saya bilang, unpredictable, kita nggak bisa ini. Tapi waktu saya gelar sejadah itu, Pak, saya husuk bener. Saya nggak minta kaya. Saya minta kasih sehat, kasih kesempatan aja. Sekali lagi saya bilang, saya udah banyak dikasih kesempatan, tapi ini kali kasih kesempatan saya, ya Allah, kasih kesempatan saya. Dan Allah kabulkan. Allah kabulkan. Dan sekarang saya memperoleh itu. Terus apakah saya harus sombong? Enggak, ini given, Pak. Ini titipan. Ngapain dibuat sombong? Ya kan? Orang bilang, lu pelit kali, lu beli obat simvastatin yang murah atau apa gitu. Bukan pelit. Manfaatnya ada nggak? Sama aja kan? Gue nggak sakit, gue cuman pencegahan. Kalau gue sakit, gue pakai obat mahal. Sahabat gue umat pakai generik. Masa gue nggak bisa pakai generik? Mentang-mentang gue udah kaya, terus gue harus beda sama dia. Ntar kalau gue ke kampung, ke Ulu Makam, gue cari obat susah. Udah terbiasa makan yang mahal, begitu makan yang murah, kagak ada khasiatnya kan. Mending yang biasain makan yang murah, khasiatnya sama, Pak. Wah, di sana di Kota Bangun, Muara Kaman, kita makan udang, Pak. Gede-gede dong ya? Gede-gede, udang sungai. Telurnya, waduh, kepalanya saya buka, saya isep telurnya, Pak. Aduh, enak banget itu. Udang sungai, Pak? Udang sungai. Memang udang galah. Udang galah. Terus ikan lais, ikannya tipis-tipis, digoreng. Di Sumatera juga, kampung saya juga begitu lah. Iya, goreng, garing kering, terus sama sambal mangga. Waduh, mertua liwat kita kagak tengok, Pak. Apalagi lewatnya di belakang gitu. Wow, keren banget. Semoga anak-anak sekarang itu belajar dari seorang Yusuf Hamka ya, Pak ya. Jangan sombong-sombong, jangan flexing-flexing. Terutama anak-anak muda yang baru mulai berusaha ya, Pak. Iya gini, sombong juga artinya apa sih? Buat apa sih? Coba deh. Naikin rating, supaya orang percaya. Oke, sekarang gini. Kita lihat fenomena. Dulu naikin rating orang percaya. Iya. Terus Bapak lihat kan ada sekda di daerah, bea cukai di daerah, begitu pakai tas Hermes bininya atau ini, semua langsung bilang Hermesnya palsu. KW. Yeah. Dulu malu kita pakai barang KW. Sekarang udah nggak tahu malu bilang barangnya KW. Ini kan tergantung zaman, Pak. Makanya kalau hidup sederhana, zamannya nggak akan berubah. Kita nggak punya duit, kita lagi bokeh, orang bilang kalau nggak gamjet, orang kagak tahu. Kita lagi banyak duit juga, orang kagak tahu. Ya, santai aja, Bos. Ya kan, sama aja, Bos. Tetap aja. Endingnya ya berkubang 2 kali 1 meter. Wah, ya kan. Kayak hidup sederhana itu pilihan. Ya, sederhana itu pilihan. Pilihan. Jadi gini, saya, Pak, kalau saya ke toko sepatu, saya beli sepatu buat saya. $500 aja, saya bolak-balik
mikir. Saya pulang dulu, besok ntar datang lagi. Sampai sekarang tuh? Iya. Tapi kalau saya beliin buat teman saya nggak pernah mikir. Oh, ini bagus nih, beliin berapa harganya. Tapi buat saya selalu gini. Kalau kasih orang, kasih yang bagus lah. Kalau buat kita mah yang penting udah bisa kita pakai aja enak-enak. Gitu. Nah sekarang coba. Kalau nggak to be love, sepatu saya nih udah 3-4 tahun saya nggak pernah beli, Pak. Dikirimin aja sama teman semua. Celana jeans yang lama. Ya beler-beler begini, maaf aja nih Pak. Ini dan inilah enak juga pakainya. Enak, dan untungnya saya kerja di Menko Perekonomian, saya boleh pakai celana jeans. Cuman saya yang boleh. Cuman Pak Erlangga bilang, kalau lo lagi rapat sama pakar-pakar ekonomi, pakai jeansnya hitam ya. Siap Pak, saya bilang. Jadi jeans hitam. Tapi saya bilang, Pak pakai sepatu kets boleh dong? Boleh katanya. Pak Erlangga orangnya. Nah ada satu cerita kemarin. 10 hari yang lalu deh, saya lagi duduk di lobi Menko Perekonomian di Banteng. Di situ ada bangku. Ada 3 meja. 4 meja. Saya duduk satu, saya sambil nunggu. Pak Erlangga katanya habis dari istana mau pulang gitu. Saya pikir tunggu naik liftnya bareng aja. Di situ ada anak-anak milenial lagi main komputer, laptop itu. Itu kayaknya karyawan atau tamu. Terus mendadak satpam teriak, minggir, bangun. Saya kaget kan. Saya bilang, kenapa? Enggak itu Pak, katanya suruh minggir katanya. Kenapa? Itu kan anak-anak kan di sini ruang tamu. Saya bilang, enggak katanya, Bapak nggak boleh katanya di sini. Yang bener loh, saya bilang, jangan duduk aja dulu. Saya bilang gitu. Pas bapaknya nongol di tangga. Kenapa Pak Yusuf? Katanya Bapak nggak mengizinkan anak-anak milenial ini main komputer. Siapa yang bilang? Itu nggak apa-apa katanya. Gitu. Jadi bapaknya nggak apa-apa, cuman anak buahnya lebay. Ya kan, saya bilang, duduk, kasihan Pak, ini anak-anak muda, dia lagi kerja, dia pakai laptop, ini kan bukan orang maksudnya gelandangan, dia pakai laptop, dia ingin dapat wifi, dia ingin duduk sejuk situ, diusirnya, nggak, maksudnya usirnya kayak usir kucing aja gitu, kayak usir kambing, hus gitu. Saya kaget pas saya duduk dan saya nggak nerima. Itu saya bilang, kenapa Pak Yusuf? Pak Menko pas lihat. Soalnya saya bilang, duduk aja tuh, Pak Menko nggak begitu. Bilang, Pak ini katanya kalau enggak, duduk aja. Tuh, lihat tuh, saya bilang Pak Menko. Dan saya tahu Pak Erlangga punya karakter. Duduk mereka. Dan itu security itu, sejak hari itu nggak berani nongol ketemu saya. Karena pasti saya semprot dia, nggak boleh begitu. Sebab kalau kamu berbuat begitu, pimpinanmu nggak berbuat begitu, orang image-nya pimpinanmu yang begitu. Saya selalu bilangin, jangan. Makanya kadang-kala Pak, nama kita rusak gara-gara orang-orang kita. Betul. Pak, saya di kantor, Bapak boleh tanya anak-anak. Itu dari zaman dulu, kalau direksi datang, itu resepsionis harus berdiri. Selamat pagi Pak, selamat siang Pak, selamat sore Pak, gitu. Atau dia pulang harus begitu. Begitu saya datang, nggak usah berdiri-berdiri, duduk aja, nggak usah selamat pagi, selamat siang, selamat apa. Senyum aja lu juga cukup, nggak senyum juga nggak apa-apa. Udah, gue bukan pejabat aja gue kagak mau begitu. Saya kalau jadi pejabat saya nggak mau begitu-gitu. Biasa aja, santai aja bos, kita sama-sama. Ya kan? Nah sekarang kalau saya datang, mereka senyum. Saya kadang-kala yang nanya, apa kabar? Udah makan belum kamu? Belum makan, biasa saya kasih jajan. Terus kalau ada makanan dikirimin temen-temen, bagi tuh, bagi semuanya. Mau ngapain Pak? Gila hormat begitu. Pak Erlangga nggak gila hormat, anak buahnya lebay. Kasihan. Ini anak-anak generasi penerus loh Pak. Ini masih muda-muda, anak-anak Gen Z. Bisa luka batin tuh Pak ya. Oh, luka batin, dan kalau mereka menjabat, mereka akan begitu juga takutnya. Nah ini kita harus ajarin adab yang benar. Dan Pak Erlangga akhirnya setuju. Saya bilang, Pak, saya koreksi Pak, di bawah semua kalau yang ini. Ya tolong Pak Yusuf bantuin saya. Gitu. Soalnya saya kan tahu Bapak. Ya kan. Terus biasa tuh Pak, kalau orang-orang tamu-tamu datang, itu kayak raron ngegerumunin semua. Saya bilang, Pak, nanti saya koreksi Pak ya. Saya bilang, ya katanya Pak Yusuf. Jadi dia kasih wewenang saya, berarti kan orangnya baik. Kalau Pak Erlangga bilang nggak usah, berarti Pak Erlangga gila hormat. Ini nggak gila hormat Pak. Jadi saya bilang, Pak, maaf ya Pak, saya ngomong sama Bapak belak-belakan apa ada. Saya ini enggak Pak, saya pernah makan bacang di Braga, Bandung, di gerobak, di gang kecil, gang sempit. Saya bilang, kan Pak Erlangga bilang lapar. Pak, olive ada kayaknya. Dia makan bacang aja Pak, gue dengar ada bacang terkenal Pak. Tapi di gang sempit Pak. Ada makan apa? Ada Pak, ada cuanki,
ya kan? Ayo. Dia makan, Pak. Terus ada pengamen, Pak. Gue mau pengamen, gue mau suruh dia nyanyi. Ayo nyanyi. Akhirnya Pak Erlangga ikut lagu nyanyi, dia joget-joget sama-sama. Bagaimana nggak merakyat? Coba Bapak lihat. Ya kan kita bisa lihat, Pak, nilai dia pencitraan atau bukan, itu saya tahu bahasa badannya. Dia happy, dia kagak mau pulang, Pak. Saya bilang, udah Pak, udah malam, Pak. Ntar ditunggu Ibu. Akhirnya pulang. Waktu pulang, yang luar biasanya dari Pak Erlangga, pulang dari, waktu itu kami habis dari Sumedang ke Bandung. Pulang, saya bilang, Pak, mau kemana lagi? Dampingin saya dulu, bentar ke San Diego. Kaget juga saya, udah jam 9, jam 10. Makamnya. Kenapa, Pak? Saya mau nyekar ke makam ayah saya. Wah, di situ ya, Pak. Hati saya senang. Saya bilang, saya tepokin tangannya. Pantas berkah lu, Pak. Jangan pernah lupa sama orang tua. Ya, orang tua itu adalah perwakilan Tuhan di dunia. Saya bilang. Dan kita nggak bisa ada hari ini tanpa ayah dan ibu kita. Dan ibunya Pak Erlangga masih muda, Pak. 88 kali umurnya. Kemarin waktu Pak Erlangga dapat bintang kehormatan, malamnya kan bikin acara di rumah. Ibunya masih bisa olahraga, dansa, apa, sehat. Waduh, ibunya luar biasa. Jadi saya benar-benar keluarga itu luar biasa lah, Pak. Makanya saya bilang, tahu tata krama, terus tahu kenal budi orang tua, terus dia bisa anak buah yang nyinyir, apa, mau ngusir-ngusir orang yang nggak sopan, dia iniin. Dan makanya saya bilang, satu lagi yang luar biasa, dia bisa mikul dur mendem jero, padahal partai nomor 2 terbesar loh, Pak. Dia relakan monggo kerso, ya kan, dan dia tidak ada apa-apa. Dan kadangkala kita sebagai anak buahnya mesti kesel, beliau bilang, sudahlah, langit yang atur. Langit yang atur. Itu luar biasa. Makanya saya bilang, ya saya ikut belajar lah, banyak belajar dari Pak Erlangga. Saya bersaksi, Pak. Saya pernah dapat kesempatan, diminta Tantowi ngewawancarain beliau. Saya datang ke kantornya, Pak, boleh? Gue nggak mau ngomong begini. Biasa, gue wawancarain menteri biasa. Boleh nggak sambil main catur? Mau, Pak. Mau main catur. Kita ngobrol sambil catur. Lucu loh episode. Makanya kan cukup humble kan beliau. Makanya saya bilang, Pak, itu apa? Itu satu lagi saya ceritain. Itu biasa kita sholat Jumat bareng di sana. Terus ada ustadznya melaporkan bahwa ada ini anak dibawa sekolahnya, apa segala orang tuanya apa. Saya kan pikir kasih aja. Pak Erlangga waktu itu nggak bawa duit. Saya bilang, Pak, gua ada dolar. Kasih $500. Udah dikasih. $500? Kasih. Udah, Pak Yusuf kasih aja. Terus gue pikir kasih kan buat dia gitu. Enggak, tapi orangnya nanti suruh tunggu ke atas. Dia bukain cek, Pak. 100 juta dia kasih. Kasih tuh orang. Dia tanya saya, Pak, 100 juta kebanyakan nggak? Buat saya sih banyak, Pak. Tapi kalau buat Bapak, kalau Bapak mau nyumbang ikhlas, nggak apa-apa, Pak. 100 juta dia kasih, Pak. Bapak saksi itu ya? Saksi. Itu luar biasa kalau buat orang kecil, orang yang kesusahan. 100 juta, Pak. Saya udah kasih $500. Saya pikir ini dari Pak Erlangga. Udah $500 itu 7,5 juta, 8 juta. Tapi beliau kasih 100 juta. Dia bilang dipakai buat orang tuanya, nanti rumahnya diperbaikin. Itu hatinya, Pak. Makanya saya bilang saya bersyukur punya pimpinan yang bisa menghargai saya dan orangnya baik. Saya, Pak, siapa yang bisa hire saya, bisa gaji saya. Kalau bukan kebaikan, siapa yang bisa panggil saya? Pak Helmi yang bisa panggil saya karena kebaikan, Pak. Jadi malu gitu. Beh, ini 1 jam lebih. Beh, mungkin ada nasihat nggak, Beh, untuk anak-anak muda, Beh, supaya ke depan tuh lo kalau mau sukses, mau pengusaha tuh apa sih yang harus dilakukan? Ya itu, yang pasti kita harus kerja keras pasti. Ya. Terus kita harus kerja jujur udah pasti. Dan jujur. Jangan pernah lelah untuk kerja ini capek, udah bosan, pasti gagal. Jangan pernah merasa ini pasti gagal, ini pasti gagal. Try it on. You never try, you never know. Iya kan? Jadi harus optimis. Iya, harus optimis. Jadi jangan bilang, gue udah capek lah kerjaan begini, gagal mulu. Try it on. Nanti Tuhan akan cariin lu tempatnya. Nah, makanya saya mulainya, itu saya bilang, saya mau mengharumkan nama Islam. Pelan, Pak. Saya jalan muter-muter bidang-bidang lain, tahu-tahu ketemu jalan tol.
Ya. Begitu ketemu jalan tol, alhamdulillah Pak, itu semua harkat martabat saya diangkat. Dan itu adalah selain ketemu jalan tol, waktu saya belum jadi pemilik jalan tol, saya masih kerja, saya bikinin masjid di bawah kolong tol, tempat yang termarginalkan sekali di Jakarta Utara. Saya bikinin masjid Pak. Terus nama saya harum di situ, rezeki saya datang. Jadi kalau kita mau sedekah, kita jangan berbisnis sama Allah. Nggak boleh. Sama Allah nggak boleh berbisnis. Harus ikhlas. Dan jangan berpikir kita membantu orang susah atau orang yang membutuhkan 1.000 terus akan diganti 1 juta atau 1 miliar. Enggak. Tuhan akan menggantikan kepada kita adalah 1, kesehatan. Kedua, banyak teman. Di situ baru rezeki datang Pak. Ya kan, tentunya kitanya harus baik dan jujur. Jangan cheating Pak. Kalau cheating nggak bakal percaya. Bapak tahu orang jujur jarang orang tahu. Tapi kalau orang hianat, begitu hianat 1, langsung orang tahu. Selesai itu Pak. Ya kan? Boleh saya nambah? Jangan sombong. Nah itu ada filosofi saya. Nggak punya duit, jangan bohong. Ya kan? Nggak punya duit, jangan nyolong. Nggak banyak duit, jangan bohong. Banyak duit, jangan sombong. Kalau lu masih punya utang sama gue, jangan lu sombong. Gue nggak nyindir siapa-siapa nih. Ngerasa sendiri aja lu. Ngerasa sendiri. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih banyak. Belajar banyak. Semoga ini yang nonton jutaan lagi, amin. Sama-sama. Banyak banget yang kita bisa. Mohon doanya. Saya masih umur masih muda lah, 67. Ya mudah-mudahan saya mohon didoain aja tetap sehat. Kayak Mahathir Muhammad bisa umur 98. Ya kan, mudah-mudahan saya bisa mengikuti umur panjang sehingga bisa saya manfaatkan apa yang diberikan oleh Allah berupa harta, akan manfaatkan untuk kemaslahatan. Menolong makin banyak orang ya. Ya. Terima kasih Beh atas Terima kasih banyak. Sehat panjang, berkah ya Pak. Sehat ya, saling doa ya. Oke, itu dia. Saya nggak boleh resmi itu jadi orang yang ini yang derajat paling tinggi. Kaya iya, dihormatin iya. Yang paling penting itu jadilah orang yang dicintai. Ya, Pak Yusuf Hamka udah sharing kita banyak banget ilmu mahal ini. Nah, itu tadi perbincangan kita dengan Haji Muhammad Yusuf Hamka, seorang pengusaha sukses, raja jalan tol katanya, dan juga menjadi banyak memberikan motivasi bagi anak-anak muda dan masyarakat Indonesia. Dan beliau adalah seorang Muslim Tionghoa yang juga sangat terkenal. Begitu banyak kisah inspiratif dari beliau, dan ini merupakan sebuah kesempatan emas untuk berbagi dengan kami di Helmiah Bicara. Tentu tidak mudah untuk bertemu dengan beliau, karena waktunya yang sangat padat dengan segala aktivitasnya. Dan bagi Anda yang juga memiliki aktivitas padat hingga membuat badan Anda capek dan pegal linu, tentu tolak linu dari sini muncul solusinya. Setelah minum tolak linu, badan akan terasa hangat, bikin rileks dan membuat istirahat serta tidur jadi lebih nyenyak. Paginya, badan lebih fresh, siap beraktivitas. Saya minum tolak linu setiap hari. 1 sachet setelah beraktivitas, 1 sachet lagi sebelum tidur. Kalau gitu, saya minum dulu ya. Wah, enak banget. Yang saya minum adalah tolak linu herbal mint. Selain itu, ada juga varian tolak linu yang original. Tidak perlu khawatir, tolak linu terbuat dari 100% bahan herbal alami, jadi aman untuk dikonsumsi setiap hari. Itulah perbincangan kita di Helmiah Bicara, dan kita akan kembali dengan tamu dan tema menarik lainnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmiah Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.